Saudara-saudari yang terkasih, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan yang utama. Dari tengah-tengah keluargalah setiap anak bertumbuh dan mengalami segala macam hal, termasuk di dalam pengalaman-pengalaman selama bertumbuh di dalam keluarga itu. Tak jarang seorang anak itu mengalami pengalaman luka batin. Luka batin itu seringkali bukan karena orang tuanya sengaja melakukan untuk melukai anaknya, tetapi seringkali terjadi karena ketidaksadaran melakukan sesuatu, termasuk untuk mempertimbangkan efeknya atau dampak negatifnya bagi anak. Suatu ketika ada seorang gadis yang dalam persiapan pernikahan. Ketika dia mau menikah, sebetulnya dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Kenapa dia merasa khawatir? Nah, ketika dia mengkonsultasikan itu kepada orang yang dia anggap bisa dipercaya, dia menceritakan satu pengalaman yang ia alami di masa kecil. Sebelum menceritakan itu, dia mengatakan satu hal. Ketika saya menjadi orang tua nanti, saya tidak ingin menjadi seperti orang tua saya. Apa yang terjadi pada anak gadis ini? Singkat cerita, ketika dia berumur sekitar 9 tahun, suatu ketika orang tuanya itu merencanakan untuk pergi berwisata ke luar negeri. Anak ini masih terlalu kecil sehingga tidak diajak. Dia ditinggal di rumah bersama dengan asisten rumah tangga. Tetapi tanpa diduga, persis beberapa hari sebelum keberangkatan mereka, asisten rumah tangga yang sebelumnya itu mengundurkan diri, berhenti bekerja. Nah, orang tuanya kesal, kacau rencana mereka. Akhirnya supaya mereka tetap bisa berangkat, mereka mencari asisten rumah tangga yang baru. Maksudnya supaya anaknya tetap bisa ditinggal bersama dengan mereka. Setelah berusaha bertanya kesana kesini, akhirnya mendapatkan. Tetapi anak kecil ini memperhatikan apa yang dilakukan ibunya menjelang dia berangkat. Jadi karena di rumah itu ada banyak barang perhiasan, ada sendok emas, garpu emas, kadang-kadang orang koleksi barang-barang seperti itu. Nah, ibunya itu membungkusi barang-barang berharga itu, lalu disimpan di lemari brankas. Si anak ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa dibungkusi, diamankan?" Ibu itu menjawab, "Ini kan asisten rumah tangga baru. Ibu belum tahu bagaimana sifatnya, bagaimana kelakuannya dia. Nah, untuk berjaga-jaga ya lebih baik ini diamankan daripada menimbulkan dosa." Sangat bagus alasannya. Tetapi tanpa disadari oleh ibu itu, kata-kata ibu itu melekat di dalam hati anak ini. Ketika ibunya menjelaskan seperti itu, dia bertanya di dalam hatinya,
Lalu saya ini dianggap sebagai apa? Apakah saya ini bukan sesuatu yang berharga untuk ibu saya, sehingga dia lebih memilih untuk mengamankan garpu dan sendok emas itu supaya tidak dicuri oleh asisten rumah tangga yang baru, daripada menyerahkan asisten rumah tangga yang sama, yang belum dikenal, menyerahkan anaknya kepada dia. Dan ini melekat begitu kuat, terekam. Jelas ibu itu tentu tidak bermaksud untuk menyakiti anaknya. Tetapi tindakan dan kata-kata yang dikeluarkan ibu itu menorehkan sesuatu yang menyakitkan di dalam diri anak ini. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan berkeluarga itu selalu penuh dengan dinamika. Dan orang tua pasti bisa dipastikan setiap orang tua itu punya keinginan apa yang baik untuk anak-anaknya. Maka bahkan di dalam kitab suci pun disebutkan sebagai contoh, bapak orang tua mana yang memberikan ular ketika anaknya minta ikan, memberikan kalajengking ketika minta telur, atau dan lain-lain. Itu adalah bahkan dikatakan orang tua yang jahat sekalipun akan menghendaki apa yang baik untuk anak-anaknya. Tetapi cerita kecil ini tadi mengajak kita untuk menyadari bahwa di dalam kehidupan kita bisa saja terjadi adanya sikap atau tindakan yang tidak sengaja kita lakukan, ternyata menyakiti orang-orang dekat kita yang ada di dalam keluarga kita, itu mungkin anak. Kalau hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, kita diundang untuk meneladan keluarga kudus Nazaret, bukan pertama-tama karena kesempurnaan keluarga kudus Nazaret, tetapi karena keluarga kudus Nazaret ini menjadi contoh bagaimana mereka menghadirkan kasih yang sungguh-sungguh di dalam hidup berkeluarga. Dan keluarga kudus Nazaret ini kan sangat unik sebetulnya. Yusuf, kita tak pernah mendengar kata-katanya satu pun dalam kitab suci. Tidak ada. Hanya cerita tentang Yusuf, diceritakan dia mengikuti mimpi, dia merasa ragu, lalu dijumpai Tuhan melalui mimpi, membuat keputusan. Tetapi tidak pernah ada satu kata pun keluar dari mulut Yusuf kita dengarkan. Dan itu seakan sudah diatur sedemikian. Maria ternyata punya sikap yang mirip-mirip dengan itu. Setiap kali berjumpa dengan pengalaman yang tidak bisa dipahami, pengalaman yang sulit untuk dipahami diterimanya, hampir selalu dikatakan Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kata-kata Maria masih lebih banyak kita dengarkan di dalam Injil. Tetapi sikap merenungkan, menyimpan perkara di dalam hati dan merenungkan itu rasanya selaras dengan yang juga ditampilkan melalui sosok Santo Yosef. Di dalam keluarga dengan orang tua seperti itulah Yesus bertumbuh. Dan dikatakan Yesus makin dewasa, makin bertambah hikmatnya, dia makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Artinya apa? Pertumbuhan Yesus sebagai anak, dari anak kecil menjadi orang dewasa, kita tidak mendengar ceritanya apa yang terjadi di dalam keluarga itu selama 18 tahun kemudian. Injil hari ini 12 tahun,
Yesus baru tampil lagi nanti ketika usia 30 tahun. Berarti 18 tahun tidak ada cerita yang disampaikan kepada kita. Tetapi kesimpulan yang dibuat Lukas pada akhir Injil itu menjelaskan apa yang terjadi di dalam keluarga itu, sehingga lalu hadirlah Yesus di depan publik pada usia 30 tahun dan dia hadir sebagai Mesias. Pertumbuhan Yesus sebagai manusia dari kecil menjadi dewasa pasti sangat besar pengaruh dari kedua orang tuanya. Tetapi bukan hanya itu, tidak dikatakan bahwa Yesus itu hanya bertumbuh dari anak kecil menjadi dewasa, tetapi ia bertumbuh juga sebagai anak Allah. Maka itu juga yang diterimanya di tengah-tengah keluarga, bahwa ia menyadari dirinya sebagai anak Allah, pasti itu karena diberitahu oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya, dan yang pasti yang paling utama dididik menurut hukum Taurat. Maka kita mendengar salah satu bentuk pendidikan menurut hukum Taurat itu adalah peristiwa yang kita dengarkan hari ini. Yesus pada usia 12 tahun dipersembahkan di dalam bait Allah. Itu tidak hanya menggambarkan satu peristiwa saja, tetapi ketaatan Maria dan Yosef untuk menjalankan tradisi Yahudi itu pasti juga terjadi di tengah-tengah keluarga di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita merenungkan tentang keluarga Nazaret ini, rasanya seperti keluarga pada umumnya. Mereka bukan keluarga yang semuanya segala sesuatunya lancar-lancar saja. Bahkan hari ini kita mendengarkan bagaimana keluarga kecil ini dihinggapi pengalaman kekhawatiran luar biasa yang dialami oleh orang tuanya, Yosef dan Maria. Mereka kehilangan putra mereka. Anda yang sebagai orang tua pasti bisa membayangkan, bisa masuk dalam situasi ini, betapa kekhawatiran yang dirasakan itu begitu besar, sampai 3 hari berjalan mencari sampai menemukan. Mereka mengalami suka duka hidup berkeluarga juga. Artinya keluarga mereka mirip dengan keluarga yang lain. Yang membedakan mereka dan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga untuk menuju pada kesempurnaan adalah bagaimana di tengah-tengah keluarga Nazaret inilah Yesus ditempa, Yesus disiapkan sehingga hadirlah Yesus yang kita jumpai 18 tahun kemudian. Yesus yang penuh belas kasih, Yesus yang mau menolong orang-orang yang membutuhkan, Yesus yang memberikan kelegaan bagi orang-orang yang disingkirkan. Itu hanya mungkin ketika Yesus juga mengalami itu di tengah-tengah situasi keluarga. Maka bukanlah sesuatu yang salah ketika dikatakan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan yang utama. Kita semua diundang hari ini untuk mengupayakan bagaimana keluarga kita masing-masing itu bisa berjalan menuju seperti keluarga kudus Nazaret. Kita menyadari kerapuhan keluarga kita masing-masing dengan persoalan yang kita alami. Tetapi kesadaran akan belas kasih Tuhan yang menyertai keluarga-keluarga meneguhkan kita supaya kita bisa tetap mengupayakan apa yang baik itu tumbuh di tengah keluarga kita. Maka kita diundang untuk merefleksikan bagaimana kehadiran saya di tengah keluargaku masing-masing saat ini. Barangkali kita sudah mengupayakan segala sesuatunya baik, tetapi toh tetap saja ada sikap atau tindakan yang mungkin tanpa kita sadari menyakiti orang-orang yang dekat dengan kita. Itu perlu disikapi dengan sikap yang diambil oleh Maria. Merenungkan hal itu di dalam hati.
Ketika kita abaikan begitu saja, maka itu akan menjadi sebuah kondisi, sebuah keadaan yang menciptakan kondisi umum di dalam keluarga kita. Nah, kita diundang untuk bisa menciptakan keluarga itu sebagai tempat di mana cinta kasih yang sejati itu sungguh tumbuh. Kalau keluarga itu adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama, maka seorang anak itu bisa dengan begitu mudah melakukan amal kasih. Ketika di tengah keluarga dia belajar dan melihat tentang itu. Sebaliknya, kalau ia terbiasa melihat orang yang cenderung mementingkan dirinya sendiri, maka di dalam kehidupannya sebagai pribadi dewasa, ia juga akan mementingkan dirinya sendiri. Ketika di dalam keluarga, ia melihat ada suasana hidup doa yang baik. Keluarga menjadi rumah doa, bukan hanya menjadi rumah amal. Maka ia juga akan bertumbuh sebagai pribadi yang diresapi oleh semangat doa, menyatukan setiap usaha dan karya keluarga itu dalam penyertaan Tuhan. Tetapi kalau itu tidak ada, ya akan bertumbuh sebagai pribadi yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Hanya akan mengandalkan apa yang dimiliki dan apa yang dimampui. Maka sungguh sangat penting bagaimana keluarga ini menjadi tempat pertumbuhan, pada akhirnya pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih, dan pertumbuhan harapan. Kita diundang untuk semakin bisa menciptakan apa yang baik di tengah keluarga kita. Apa yang dilihat itu yang dipelajari. Seorang anak tumbuh di tengah keluarga dengan kedua orang tuanya dan satu orang kakek ada di dalam keluarga itu. Si kakek ini sudah sakit Parkinson, sehingga ketika mereka makan bersama seringkali ia menumpahkan makanannya. Meja menjadi berantakan ya oleh makanan yang tertumpah dari piring. Maka akhirnya si anak itu memutuskan membuatkan satu meja kecil di pojok ruangan. Itulah tempat makan untuk ayahnya yang sudah Parkinson itu. Dia diberi meja itu lalu dengan mangkuk kayu, piring kayu. Karena kalau piring kaca mungkin akan pecah ketika lalu tidak terkontrol gerakannya. Si anak kecil dalam keluarga ini rupanya melihat itu. Suatu ketika ayahnya pulang kerja, anak ini sedang nukang. Dia sedang ngotak-atik kayu, memaku kayu. Ayahnya bertanya kepadanya, "Nak, apa yang sedang kamu bikin?" "Oh, ayah, saya sedang bikin meja. Meja ini yang nanti akan saya berikan ke ayah kalau ayah sudah tua." Si bapaknya langsung sadar. Ya. Anak belajar dari apa yang dilihatnya. Maka mari, apapun status kita di dalam keluarga, suami, istri, anak, bagaimanapun kondisi kita di dalam keluarga, kita hari ini diundang untuk makin menghadirkan keluarga kita masing-masing itu sebagai keluarga yang penuh berkat, meskipun kita sadar tetap ada kekurangan di sana sini. Ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja kita lakukan dan itu menyakitkan, maka jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Karena maaf itu adalah penyembuh dari luka yang kita torehkan dari kata-kata maupun tindakan kita. Jangan ragu untuk melakukan itu. Karena ketidaksengajaan kita para orang tua melakukan sesuatu yang menyakitkan anak hanya bisa disembuhkan oleh orang tua juga. Kecuali anaknya berproses mengalami kesadaran yang luar biasa. Tetapi peran yang utama itu oleh orang tua. Kita mohon rahmat
dan berkat dari keluarga Kudus Nazaret, supaya keluarga kita masing-masing bertumbuh menjadi keluarga sebagai tempat doa dan tempat bertumbuhnya karya amal kasih. Kita hening sejenak.